Saudara, serangkaian kecelakaan kereta api terjadi dalam waktu yang berdekatan. Lagi-lagi pintu perlintasan kereta api sebidang yang liar dan tidak terjaga jadi penyebabnya. Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji untuk memperbaiki sekitar 1.800 pintu perlintasan kereta di Pulau Jawa. Saudara, berikut catatan Kompas TV. Jangan ada lagi nyawa melayang di jalur kereta. Tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur jadi alarm keras bagi sistem perkereta-apian Indonesia. Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki operasional kereta api dengan membangun jalur layang atau flyover penyeberangan di lintasan rel kereta api. Ia juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memastikan kecelakaan ini jadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api. Utamanya percepatan penyelesaian proyek double track atau rel 4 jalur untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan. Bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, dan sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Sementara itu, Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi memeriksa masinis kereta dan sopir taksi daring yang terjebak di rel kereta sebelum kecelakaan terjadi. Sejumlah saksi juga akan dimintai keterangan untuk mengungkap ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan ini. Nah, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Belum tuntas kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, peristiwa serupa terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di area perlintasan yang pengamanannya dikelola swadaya warga. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan, kecelakaan terjadi karena jarak pandang sopir terbatas akibat tebalnya kabut di lokasi kejadian. Sopir tak melihat ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang melintas. Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu swadaya, sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Kecelakaan juga terjadi di Blitar, Jawa Timur. Kereta komuter lain Doho relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan berpalang. Truk nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas bersiap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tak terhindarkan. Rentetan kejadian kecelakaan ini menjadi alarm perlunya peningkatan kewaspadaan hingga sistem keamanan di jalur-jalur kereta.
Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam 1 minggu ini terjadi 2 kecelakaan kereta api. Satu di Bekasi, Jawa Barat dan satu lagi di Grobogan, Jawa Tengah. 16 orang perempuan penumpang kereta rel listrik rute Jakarta Cikarang tewas ditabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Di Grobogan, 5 orang pengantar jemaah haji tewas tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek. Sungguh memprihatinkan dan menyedihkan. Ayah ibu kehilangan anak, adik kehilangan kakak, keluarga ditinggal tulang punggung secara tragis. Mahal sekali harga yang harus dibayar akibat kelalaian dan sikap abai. Lagi-lagi pintu perlintasan kereta api sebidang yang liar dan tidak terjaga jadi penyebabnya. Sepertinya tidak pernah habis peristiwa tabrakan kereta api dengan mobil, sepeda motor, truk, atau bahkan pejalan kaki di jalur perlintasan kereta. Seruan untuk menutup jalur-jalur pelintasan yang tidak terjaga sudah disuarakan sejak lama. Tahun 2013 saat tabrakan KRL Serpong Tanah Abang dengan truk di pintu perlintasan kereta Pondok Betung. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kejadian itu harus jadi pelajaran agar tidak terulang kembali. Tidak akan terulang lagi rasanya, akan sulit selama pintu perlintasan kereta liar atau tidak terjaga masih ada. Tabrakan serupa pun tinggal menunggu waktu apabila pintu perlintasan kereta tidak dikelola dengan baik. Karena itu kita perlu mengawal janji Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan dana 4 triliun rupiah untuk memperbaiki sekitar 1.800 pintu perlintasan kereta di Pulau Jawa. Perintah Presiden ditindaklanjuti Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin yang akan menutup perlintasan liar termasuk yang dikuasai ormas dan akan membawa ke jalur hukum. Menteri Perhubungan juga berkomitmen menjadikan penutupan perlintasan kereta liar jadi prioritas. Komitmen ini mari kita awasi dan kita tagih. Jangan sampai ditunda dengan alasan tak punya anggaran. Bila nanti hasil penyelidikan KNKT ada unsur human error, PT KAI juga harus segera melakukan pembenahan kru kereta api. Kementerian Perhubungan juga harus menindak perusahaan angkutan umum yang terbukti melakukan pelanggaran. Bukan cuma PT KAI dan Kementerian Perhubungan. Tata kelola sistem transportasi kereta api juga harus melibatkan unsur Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri hingga pemerintah daerah. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak bangunan-bangunan liar atau bahkan perumahan yang berdiri di dekat jalur kereta api. Kesadaran pengguna jalan untuk tidak menerobos pelintasan kereta harus terus-menerus diingatkan. Kampanye keselamatan dan di jalan jangan pernah berhenti. Saudara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur keterlibatan jalur kereta dan jalan raya. Perlu komitmen serta teladan untuk melaksanakannya. Semoga tidak ada lagi cerita pilu dan air mata di jalur kereta api.